Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Winarto, NRPB 1118058 dari kelompok 28. Dan saya Michael Kurniawan Tanoyo, NRPB 1180109 dari kelompok 28. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen. Perkenalkan, saya Sugiono Hartono. Halo, perkenalkan nama saya Haryadi Joyo Pranoto, NRPB 1118012. Saya berasal dari kelompok 28. Beberapa waktu terakhir, COVID-19 di Indonesia meningkat pesat. Pada web covid19.go.id, pada 15 Juli 2021, terdapat 56.000 kasus baru. Dan pada 6 Agustus 2021, terdapat 39.000 kasus baru. Pemerintah sendiri telah menghimbau dan melaksanakan vaksinasi untuk masyarakat-masyarakatnya. Namun vaksinasi sendiri memerlukan waktu minimal 7 hari untuk membentuk antibodi. Dan itu pun belum sempurna. Lalu bagaimana? Apakah ada alternatifnya? Ya, benar. Alternatifnya adalah plasma konvalesen. Plasma konvalesen adalah plasma darah dari penyintas COVID-19 yang telah sembuh dan dapat diberikan kepada pasien COVID-19 dengan kategori sedang, berat, dan kritis. Kata dasar konvalesen sendiri adalah sembuh. Dan fungsi dari plasma konvalesen adalah untuk mempercepat penyembuhan dan pemulihan, lalu meringankan gejala yang dialami seperti sesak nafas, nyeri dada, ataupun demam, lalu mencegah komplikasi dan menurunkan tingkat keparahan penyakit, lalu yang pasti menurunkan resiko kematian. Cara kerja dari plasma konvalesen ini bagaimana sih? Nah, pada penyintas COVID-19 yang terpapar COVID-19 dan terinfeksi, lalu dia ini bertahan atau survive dan berhasil sembuh, dia ini akan menghasilkan antibodi. Nah, pada orang yang baru saja terinfeksi COVID-19 ini belum memiliki antibodi ini. Nah, plasma darah dari orang yang telah sembuh ini akan diberikan kepada orang yang terinfeksi COVID-19 ini. Harapannya, antibodi yang dihasilkan oleh plasma konvalesen akan meringankan gejala maupun melawan virus COVID-19. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai kriteria pasien COVID-19 penerima terapi plasma konvalesen. Jadi tidak semua pasien COVID-19 itu bisa menerima terapi plasma konvalesen ini. Hanya pasien COVID yang mengalami gejala sedang, berat, dan kritis. Nah, yang kondisi yang bagaimana yang mengalami sedang, berat, dan kritis ini, pasien COVID yang gejala sedang itu pasien yang nafasnya sudah lebih dari 20 kali per menit. Kemudian saturasi oksigennya masih di atas 93%. Kalau kondisi COVID yang berat, itu berarti pasiennya sudah nafasnya lebih dari 30 kali per menit, kemudian saturasi oksigennya turun, kurang dari 93%. Nah, kalau COVID yang gejalanya berat atau kritis, ini pasien-pasien yang sudah nafasnya tersengal-sengal, sulit bernafas, kemudian untuk bernafas saja itu perlu alat bantu nafas. Nah, apakah pasien COVID-19 yang mengalami COVID ringan atau yang sedang menjalani isolasi mandiri itu bisa menerima terapi plasma konvalesen ini? Jawabannya tidak ya, karena plasma konvalesen ini bukan seperti vaksin yang bisa tujuannya untuk membentuk antibodi, itu bukan, tapi ini dikasihkan untuk orang yang sedang mengalami gejala yang cukup parah. Jadi bukan untuk yang bisa dikasihkan ke orang yang sehat atau mungkin lagi isolasi mandiri, itu tidak bisa. Kemudian kalau misalnya sudah menjalani terapi plasma konvalesen ini kemudian ingin melakukan vaksin yang diikutkan pemerintah, itu harus menunggu 90 hari sejak terapi plasma konvalesen. Jadi tidak bisa langsung, harus ada jeda waktu 90 hari. Mengenai kriteria pendonoran plasma konvalesen. Bagaimana cara mendonor plasma? Para penyintas yang telah memenuhi kriteria dapat menghubungi UDD PMI. Tugas akan mengatur waktu untuk pemeriksaan dan pengambilan sampel darah, yang disebut juga screening. Jika memenuhi syarat, pengambilan donor plasma konvalesen akan dilakukan menggunakan alat aferesi.
Apa saja sih syarat menjadi donor plasma konvalesen? Ada 2 jenis. Yang pertama yaitu donor dari orang yang pernah menderita COVID-19, dan yang kedua adalah donor dari orang yang sudah divaksin 2 kali. Syaratnya ada 6. Yang pertama yaitu bagi yang pernah menderita COVID-19 wajib menunjukkan hasil PCR positif dan bebas kena COVID selama 14 hari setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Dan yang kedua, bagi yang sudah vaksin 2 kali, minimal 14 hari sejak vaksin. Dan yang ketiga ada bebas komorbid. Kemudian yang keempat, memperlihatkan hasil RT-PCR negatif sekali yang menyatakan sembuh COVID-19. Kemudian yang kelima, berat badan harus lebih dari 55 kg. Dan yang keenam, wajib berusia 18-60 tahun. Sarankan laki-laki. Perempuan juga memungkinkan. Namun, apabila tidak pernah hamil. Jadi, kriteria pertama yang disarankan yaitu laki-laki. Perempuan juga boleh, namun memiliki syarat belum pernah hamil sebelumnya. Setelah teman saya membicarakan kriteria dari orang yang menerima donor dan pendonor, saya akan bahas waktu yang paling tepat untuk melakukan terapi. Tentu saja waktu yang paling baik untuk menerima terapi plasma konvalesen ini lebih dini itu lebih baik. Pendonoran itu dapat dilakukan 9 hari semenjak gejala itu muncul, atau 6 hari pertama setelah terjadi demam. Nah, pemberiannya itu maksimum 72 jam atau 3 hari sejak mengalami sesak napas. Terapi plasma konvalesen. Prosedurnya untuk mendonorkan plasma konvalesen ini, durasinya itu kurang lebih biasanya itu 45 menit. Nah, untuk orang yang menerima terapi plasma konvalesen ini, sebelum prosedur, dokter atau perawat akan mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan seperti jarum, selang infus, dan kantung plasma konvalesen yang sesuai dengan golongan darah pasien. Nah, selama prosedurnya terapi plasma konvalesen ini berlangsung, prosedur terapi plasma konvalesen akan berlangsung setiap 1-2 jam. Prosedur ini umumnya itu mirip dengan transfusi darah, jadi kalian tidak perlu khawatir. Nah, setelah melakukan terapi plasma konvalesen ini, sebaiknya kalian ada di bawah observasi medis. Jadi kalian sebaiknya itu diawasi oleh dokter atau perawat. Hal ini tujuannya itu untuk memantau kondisi kalian, supaya jika muncul efek samping yang berbahaya itu, rumah sakit, dokter, dan perawat itu bisa menangani dengan cepat. Sekitar info untuk kita semua, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan terapi plasma konvalesen ini? Yang pertama adalah pemberian dosis harus tepat. Maksudnya adalah tidak kurang ataupun tidak lebih. Karena dengan pemberian yang kurang ataupun lebih dapat mempengaruhi kinerja dari antibodi yang sudah terbentuk di luar. Yang kedua adalah kadar antibodi yang ada pada tubuh penerima dan pendonor haruslah sesuai kriteria yang sudah ada. Yang ketiga adalah pemberian donor plasma konvalesen ini harus pada waktu yang tepat. Artinya, tidak pada saat calon penerima dalam kondisi yang sangat kritis. Karena dengan begitu, plasma konvalesen ini tidak dapat membantu tubuh sang pasien. Nah, untuk kalian yang masih takut, apakah ada resiko atau enggak sih? Nah, tercatat setelah diamati, bagi penerima dan pendonornya, hampir tidak ada sama sekali risiko yang didapatkan. Nah, bagi penerimanya, kurang dari 1% yang mengalami efek samping setelah menerima donor plasma konvalesen ini. Dan dari 1% ini, sebagian besar bahkan tidak terkait dengan metode penanganan COVID-19.
bagi pendonornya, tentunya hampir tidak ada sama sekali efek samping. Sama seperti halnya mendonor darah biasa, usahakan sebelum mendonor makan cukup, karena dengan begitu tidak akan terjadi pusing atau lemas karena kurang makan. Nah, untuk kalian masih ragu, buat apa sih kita mendonor? Kan nggak ada manfaatnya. Eits, tenang dulu, ada manfaatnya loh. Nah, bagi kalian yang mendonor darah plasma konvalesen ini, tentunya antibodi kalian akan semakin menguat. Kok bisa? Karena dengan kalian mendonor plasma konvalesen ini, tubuh kalian akan memproduksi antibodi yang baru secara terus-menerus. Nah, jika kalian rutin mendonor darah plasma konvalesen ini, tentunya tubuh kalian akan memproduksi antibodi secara terus-menerus dan secara rutin. Dengan begitu, tubuh kalian akan memiliki antibodi yang kuat. Dan tentunya, hati kalian pasti setelah mendonor akan senang karena telah membantu orang lain dengan mendonor darah kalian. Dan juga tidak lupa kalian pasti akan mendapatkan screening secara gratis untuk penyakit menular dari darah dan juga kadar antibodi dalam tubuh kalian. Nah, saya sebagai perwakilan dari kelompok 28 di sini ingin mengajak kalian semua, arek-arek Surabaya, ayo kita sebagai warga Surabaya, mari kita menolong sesama kita yang terjangkit COVID-19 ini. Dengan mendonorkan plasma konvalesen ini, mari kita pulihkan Surabaya supaya bebas dari COVID-19. Dan juga jangan lupa, dari kami, untuk kami. Sampai jumpa.